Melakukan persiapan. Pertemuan atau rapat. 1. Melakukan identifikasi persiapan penyelenggaraan rapat. 2. Menyiapkan kelengkapan bahan dan alat penyelenggaraan rapat. 3. Melakukan persiapan penyelenggaraan rapat dengan efektif. Mata pelajaran, otomatisasi, tata kelola humas dan keprotokolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pembelajar. Kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 4.14, yaitu melaksanakan persiapan rapat, dan kompetensi dasar 4.15, menerapkan penyelenggaraan rapat. Mata pelajaran, OTKP Humas dan Keprotokolan, kelas 10 OTKP. Rapat merupakan suatu media komunikasi yang bersifat face-to-face, yang sering diselenggarakan oleh berbagai organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Rapat merupakan alat untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah kelompok. Rapat juga merupakan media pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat. Untuk itu diperlukan perencanaan atau persiapan sebaik mungkin. Secara general, rencana rapat harus memenuhi unsur 5W 1H. Why? Mengapa rapat dilaksanakan? What? Agenda rapat atau materi yang akan dibahas dalam rapat. Who? Siapa peserta rapat? Ini menyangkut penentuan orang yang akan diundang dalam rapat, sesuai dengan materi rapat. Where? Di mana rapat akan diselenggarakan? When? Kapan rapat akan diselenggarakan? How? Bagaimana rapat akan diselenggarakan? Formal atau non-formal? Terbuka atau tertutup? Membuat analisa rapat sesuai dengan kaidah yang berlaku. Satu, membuat undangan, membuat agenda, membuat daftar hadir, pengesahan surat undangan. Selamat pagi Ibu. Pagi. Analisa rapat yang telah kita buat kemarin untuk rapat disiplin pegawai pada hari Jumat besok. Mohon diperiksa ya Bu. Ya, saya cek dulu ya Mbak ya. Baik Ibu. Ya, ini sudah betul. Saya tandatangani ya. Ya, baik Ibu. Undangan dibuat berdasarkan analisa rapat 5W plus 1H. Pengesahan surat undangan. Selesai, jangan lupa dipersiapkan tempat rapatnya dan segala keperluan rapat. Jangan lupa juga materinya ya. Baik Ibu, siap, saya akan laksanakan perintah Ibu. Ya, terima kasih. Dalam melaksanakan rapat, tentunya acara tersebut diharapkan dapat berlangsung dengan baik. Agar rapat bisa menghasilkan kesimpulan yang baik, maka diperlukan syarat-syarat rapat atau kriteria rapat yang baik dalam pelaksanaannya. Rapat yang baik bisa dikatakan apabila memenuhi syarat yang pertama, suasana terbuka. Artinya, setiap peserta rapat siap untuk menerima informasi dari siapapun datangnya, atau setiap peserta rapat memperhatikan pembicaraan peserta lainnya. Kedua, tiap peserta rapat berpartisipasi penuh. Artinya, setiap peserta rapat dapat aktif terlibat dalam jalannya rapat, yakni harus menjadi pendengar yang baik sekaligus pembicara yang baik bila diperlukan. Yang ketiga, selalu ada bimbingan dan pengawasan. Rapat yang baik harus terarah karena bimbingan dan pengawasan dari ketua. Yang keempat, perdebatan didasarkan argumentasi kontra argumentasi, bukan emosi kontra emosi. Di dalam rapat yang dicari adalah kebenaran,
bukan perselisihan, saling menjatuhkan antara peserta rapat. Jadi, rapat yang baik adalah bila mengadu argumentasi dan bukan emosi. Kelima, pertanyaan-pertanyaan yang singkat dan jelas. Artinya, pertanyaan yang disampaikan dalam rapat menuju sasaran dan tidak bertele-tele. Yang keenam, menghindari adanya klik yang memonopoli. Rapat yang baik adalah yang demokratis. Artinya, di dalam rapat tidak ada tindas-menindas atau keinginan untuk menguasai sendiri. Setiap peserta rapat mempunyai hak yang sama, yakni dalam hal berbicara, hak mengambil bagian, dan lainnya. Ketujuh, selalu ada kesimpulan. Rapat yang baik harus selesai dengan menghasilkan kesimpulan atau keputusan bersama. Rapat yang tidak baik adalah bila rapat dilakukan dengan bertele-tele dan tanpa ada keputusan. Untuk lebih jelasnya, ikuti jalannya rapat disiplin pegawai berikut. Menyiapkan ruangan rapat, menyiapkan konsumsi. Rapat disiplin pegawai. Menyelenggarakan pertemuan atau rapat. 1. Melakukan identifikasi data dan informasi penyelenggaraan pertemuan atau rapat. 2. Menyiapkan bahan dan alat yang digunakan dalam membuat notula rapat. 3. Membuat notula rapat sesuai dengan kaidah yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Ibu Kepala Divisi PT Karya Inovasi, serta peserta rapat yang hadir pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita semua dapat hadir di ruang meeting PT Karya Inovasi dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, saya, Diana Claudia Gusafiani, selaku pembawa acara, akan memandu jalannya rapat terkait disiplin pegawai. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan direktur. 3. Laporan hasil rapat tentang disiplin pegawai. 4. Pemaparan materi disiplin pegawai. 5. Sesi tanya jawab. 6. Kesimpulan hasil rapat tentang disiplin pegawai, dan yang terakhir penutup. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih kepada Saudari Diana Claudia yang telah membuka rapat pada pagi ini. Perkenankan saya untuk membahas beberapa hal terkait disiplin pegawai pada PT Karya Inovasi. Sebelum saya mulai, mari kita dengarkan hasil laporan bulanan disiplin pegawai yang akan disampaikan oleh Saudari Delarista selaku Kepala Bidang Kehumasan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan membacakan laporan disiplin pegawai bulan September. Yakni yang pertama, bagian pemasaran, terdapat 3 orang, bagian keuangan, terdapat 2 orang, bagian produksi, terdapat 5 orang. Sehubung dengan ketentuan sebelumnya, bahwa pegawai yang melanggar akan dikenakan sanksi disiplin pegawai. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tersebut merupakan kewenangan Ibu Miftah Pratiwi ME. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Miftah Pratiwi ME untuk membahas lebih lanjut tentang apa yang disampaikan oleh Ibu Delarista SE. Kepada Ibu Miftah Pratiwi ME, kami persilakan. Sebelum saya akan menjelaskan secara terperinci, apakah ada yang mengetahui pengertian disiplin pegawai? Saya. Jadi menurut saya, disiplin pegawai adalah kesanggupan pegawai untuk mentaati kewajiban dan menjauhi larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yang apabila tidak ditaati akan dijatuhi hukuman disiplin yang telah diatur. Terima kasih Saudari Sylvia atas jawabannya. Apakah ada yang ingin melengkapi jawaban Saudari Sylvia? Menurut saya, disiplin pegawai itu apabila pegawai datang dengan teratur dan tepat waktu, apabila mereka berpakaian serba baik dan tepat pada pekerjaannya, apabila mereka mempergunakan bahan-bahan
dan perlengkapan dengan hati-hati apabila menghasilkan jumlah dan cara kerja yang ditentukan oleh kantor atau perusahaan dan selesai pada waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah Ibu berikan. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada Ibu Miftah Pratiwi ME untuk pemaparan materi tentang disiplin pegawai PT Karya Inovasi. Saya akan menjelaskan disiplin pegawai pada PT Karya Inovasi. Pengertian disiplin pegawai. Disiplin pegawai adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan memenuhi larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila tidak ditaati atau dilanggar, akan dijatuhi hukuman disiplin yang telah diatur oleh perundang-undangan. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab oleh seluruh peserta rapat. Sesi tanya-jawab saya buka dan saya persilakan kepada seluruh peserta rapat untuk bertanya. Yang terhormat Ibu Pimpinan, izinkan saya bertanya satu hal. Kepatuhan terhadap jam-jam kerja, itu yang bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Niken. Sebelumnya, bolehkah saya meminta bantuan kepada Saudari Delarista? Saudari Delarista, apakah Anda bisa menjawab pertanyaan yang diajukan Saudari Niken? Kepatuhan terhadap jam-jam kerja itu adalah yang telah ditentukan, 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu, untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Terima kasih. Terima kasih atas bantuannya Saudari Dela. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Ibu Pimpinan, apa sanksi yang diberikan untuk pegawai yang melanggar aturan berpakaian? Bukankah bertahun-tahun perusahaan kita menggunakan sistem poin? Untuk apa dipertanyakan lagi Saudari Andini? Perusahaan kita terlalu menyepelekan peraturan yang telah ditetapkan. Tidak ada tindakan tegas sama sekali. Jelas-jelas sistem kita sudah baik Saudari Nadila, dan peraturan ini sudah turun-temurun diterapkan. Bagaimana Anda bisa berkata seperti itu? Baik, Ibu dimohon tenang. Semua pertanyaan akan dijawab oleh Ibu Pimpinan. Perusahaan kita memang memiliki peraturan dengan berlakunya sistem poin, sehingga saya mengadakan rapat ini untuk membahas hal tersebut. Apalagi setelah mendengar banyak pelanggaran yang telah terjadi. Izinkan saya bertanya, siapakah yang nantinya mengawasi disiplin pegawai terutama dalam berpakaian? Bukankah itu kurang efektif karena membutuhkan waktu yang terlalu lama? Terima kasih. Ibu Pimpinan, bagaimana jika kita membentuk tim khusus untuk mengawasi kedisiplinan berpakaian? Bukankah dengan dibuatnya tim khusus akan menimbulkan perpecahan antar pegawai? Karena kecemburuan sosial yang dirasakan oleh pegawai lainnya. Menurut saya tidak perlu, karena kedisiplinan berpakaian itu kembali kepada masing-masing pegawai. Jadi tidak perlu membentuk tim begitu rumit. Baik, sebelumnya hal ini sudah saya pikirkan. Saya telah berkoordinasi dengan pihak keamanan perusahaan kita dan kalian tidak perlu risau. Saya yang akan mengawasi hal ini dengan bantuan kepala bidang masing-masing. Baik, terima kasih Bu. Iya, silakan. Izinkan saya bertanya Bu Pimpinan, berapakah poin yang akan didapat jika seorang pegawai lupa membawa tanda pengenal? Terima kasih. Jika pelanggaran dilakukan pertama kali, maka harus membuat tanda pengenal manual yang telah disediakan di pos Satpam. Setelah itu, jika terjadi pelanggaran lagi, maka dikenakan 20 poin, ditambah membuat secara manual hari itu juga. Karena tanda pengenal manual hanya berlaku 1 hari saja. Lalu, bagaimana pembagian atas poin yang didapatkan seorang pegawai? Baik, saya akan jawab batasan poin. 50 poin dalam 1 bulan dengan hukuman dibebaskan bekerja selama 1 hari. 100 poin dalam 1 bulan akan dipotong gaji sebesar 2 hari tidak masuk kerja. Dan 150 poin dalam 1 bulan akan diberikan surat pemanggilan untuk dipertimbangkan antara melanjutkan kontrak atau diberhentikan secara sepihak. Saya setuju Bu. Terkadang masih banyak pegawai yang menyepelekan atas hal ini. Saya turut senang atas perubahan peraturan yang semakin baik. Tapi Bu, poin sebesar 20 itu terlalu besar menurut saya. Mohon maaf Ibu Nadila, saya rasa poin sebesar 20 itu sudah cukup. Baik, Saudari Nadila, bisakah Anda menjelaskan mengapa poin yang saya berikan terlalu banyak? Lalu menurut Saudari, berapa poin yang harus diberikan? Setidaknya sekitar 5 poin. Loh, tadi katanya kurang ketat. Kok sekarang malah main aman begini sih? Saudari Nadia menyindir saya.
Baik, Ibu dimohon tenang. Semua pertanyaan akan dijawab oleh Ibu pimpinan. Jadi begini, poin sebanyak 20 itu menurut saya sudah cukup, dikarenakan banyaknya pelanggaran yang telah terjadi di bulan September. Namun jika saudari sekalian masih ada yang tidak setuju, mohon berikan saran agar kita bisa sama-sama memikirkan jalan keluarnya. Bagaimana jika 15, Bu? Bagaimana saudari Nadila dan saudari sekalian? Itu merupakan jalan tengah. Terima kasih. Baiklah, saya setuju. Bagaimana dengan yang lain? Setuju. Baiklah, sesi tanya jawab saya tutup karena waktu yang kita miliki terbatas. Selanjutnya, pembacaan kesimpulan rapat oleh Ibu Stefani Maula SE selaku Sekretaris PT Karya Inovasi. Baik, keputusan hasil rapat disiplin pegawai pada hari ini. Pertama, banyak pelanggaran yang terjadi di bulan September sebanyak 10 orang. Kedua, pelanggaran disiplin akan diawasi oleh pimpinan sendiri, akan dibantu oleh kepala bidang bagian masing-masing. Ketiga, jika pegawai tidak memakai tanda pengenal, dikenai 15 poin. Keempat, batas poin masing-masing, 50 poin dalam 1 bulan dibebaskan bekerja selama 1 hari, 100 poin dalam 1 bulan dipotong gaji sebesar tidak masuk kerja 2 hari, 150 poin dalam 1 bulan diberikan surat panggilan untuk dipertimbangkan. Terima kasih kepada Ibu Stefani Maula SE atas penyampaian kesimpulan hasil rapat yang telah kita sepakati bersama-sama pada pagi hari ini. Demikian rapat hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar, demikianlah materi persiapan dan pelaksanaan rapat. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam pembelajaran ini bahwa dalam melaksanakan rapat yang baik tentunya diperlukan persiapan dengan membuat analisa rapat yang terdiri dari 5W, 1H, dan unsur-unsur yang menunjang dalam rapat. Semoga materi ini bermanfaat bagi para pembelajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran lainnya.